Terbuka. Tetap kayak Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Bibas, Bincang Bebas. Guys, pada episode kali ini sepertinya akan membahas berita-berita atau apa ya kak, kayak pembicaraan yang pastinya menarik nih guys, apalagi buat kalian yang tinggal di luar Sulawesi. Oke, pertama ini kita akan mengenalkan narasumber yang hebat kita dan pastinya juga wah cantik dan ganteng dong. Ini ada, halo kak, siapa namanya? halo, nama saya Rizky Walia. Kakak sendiri? Halo, nama saya Taufikur Rahman. Nanti ya guys follow-followannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang budaya atau apa ya, tradisi-tradisi yang ada di tempat tinggalnya kakak. Kakak ini kan guys perlu diketahui dulu ya, kakak ini berbeda tempat tinggalnya. Satu dari Goa, Makassar, dan satunya ini dari Toraja. Oke, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan perbedaan tradisi, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi. Terutama tradisi yang ada di Bili-Bili dan di Toraja. Pasti itu menyimpan keunikannya tersendiri guys. Oke, kita mulai dari kakak Taufik terlebih dahulu. Saya duluan ya. Udah siap gak nih? Siap. Oke kak, gini, Toraja itu kan kaya akan keindahan alamnya ya kak. Betul sekali. Terus menjadi tempat apa sih namanya? Objek wisata. Nah betul banget. Tapi di sana juga menyimpan kisah mistis ya. Betul. Banyak banget sih kalau soal kisah mistis itu. Seperti apa tuh kak? Oke, baik. Makasih Kak Moderator, Kak Oke. Gita. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu soal Tanah Toraja itu sendiri. Nah, bagaimana kita mungkin teman-teman di luar sana yang bukan di Sulawesi Selatan terkhususnya yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Nah, Toraja itu memang bisa dibilang destinasi yang cukup populer karena bagaimana menjual destinasi budaya dan agama. Oh, tapi kak di Toraja itu sana kayak mayoritas agamanya apa? Islam atau non Islam gitu? Kalau mayoritas itu lebih banyak kaum agama Kristen. Oh. Mungkin Islam ya 10% lah. Oh gitu ya. Jadi beda ya kak. Beda-beda. Terus masalah ini kak, yang saya penasaran banget nih, masalah pemakamannya. Kan orang seperti biasa kan kita meninggalnya kayak dikubur, terus ada juga kan yang dikremasi gitu. Kremasi. Tapi di Toraja beda lagi kak. Ya, kalau makasih ya Gita. Persoalan seperti itu yang Kak Gita mungkin lihat di sosial media, persoalan pemakaman, mayat yang diarak-arak, ya, di kayak, make up kan. Betul, kayak ini orang berduka, tapi diaraknya dengan penuh kebahagiaan gitu. Makanya kenapa hal tersebut dilakukan karena bahwasanya kata orang, sepengetahuan saya yang pernah saya cerita ke orang-orang tua dahulu, itu bagaimana ketika orang yang sudah mati dan diarak-arak untuk bahwasanya diarak-arak itu biar jangan dulu pergi. Maksudnya? Untuk selamanya. Biar maksudnya diarak-arak sama keluarga, saudara, itu untuk kayak ceritanya ditahan-tahan untuk jangan dulu dikuburkan seperti itu maksudnya. Gitu. Tapi kan kak pemakamannya juga nggak dikubur ya, tapi disimpan di bebatuan. Kalau di Toraja, khususnya misalnya di Toraja Utara atau Toraja Selatan itu sebenarnya persoalan dikuburkan itu kalau dianut orang di sana itu bagaimana kasta ketika kita misalnya darah keturunan bangsawan atau kita keturunan bangsawan cucu maksudnya dilihat silsilahnya kalau dilihat oh ternyata ini masih garis keturunan dari bangsawan A misalnya. Nah itu dibuat apa kalau di sana kalau bangsawan itu dikubur di liang batu. Jadi bukan liang lahat, ini liang batu. Liang batu ya guys. Liang batu bahasanya.
Jadi dia ditaruh paling atas, dibuatkan dan dibikinkan patung untuk apa ya? Untuk mengenang lah. Tapi Kak, semua digituin atau cuma keluarga bangsawan aja? Kalau yang masih dalam silsilah bangsawan, tapi biarpun juga sebenarnya dari silsilah bangsawan, kayak dipilih lah yang mana, maksudnya ini garis keturunannya mungkin kalau sudah cicit turun ke bawah, Iya. 8 turunan mungkin enggak. Tapi mungkin yang masih ada garis keturunan 3 generasi atau 4 mungkin masih bisa dibilang bangsawan sih. Maksudnya ini Kak, penguburannya, apakah semua orang Toraja itu dikuburnya di liang batu atau cuma bangsawan? Oke. Kalau yang dikuburkan di liang batu itu hanya bangsawan yang ada strata tertinggi lah. Karena mungkin pada zaman dulu ketika agama belum datang, Iya. belum ada di Sulawesi Selatan terkhususnya, kan masih menganut sistem animisme ya. Iya, betul Animisme, menyembah batu segala macam. Nah, itu tradisi terdahulu. Tapi kalau yang sekarang, bangsawan pun biasanya enggak ditaruh lagi di liang batu, tapi dikubur aja. Kalau teman-teman nanti ke Toraja ada bentuk kayak rumah kecil mini gitu, itu isinya orang mati. Betul banget. Jadi saya juga pernah lihat Kak, di situ ada salah satu perkampungan yang namanya itu perkampungan mayat gitu Kak. Udah, waduh guys, saya kira itu dulu perumahan. Karena kan tempatnya juga sangat mewah, rumahnya besar-besar, bersih, cantik pokoknya. Ternyata isinya mayat. Mayat. Plot twist banget. Gitu. Kalau yang ada di Toraja khususnya. Unik ya Kak. Unik karena dibanding dengan apa kita tahu budaya-budaya yang lain, kayak misalnya di Bali yang dikremasi. Iya betul. Kalau di Toraja beda lagi, unik sendiri. Jadi di liang batu, dikuburnya liang batu bukan di liang lahat. Gitu. Wah, bagus banget ya Kak. Terus Kak Reski sendiri nih, gimana Kak setelah dengar itu kayak terbuka nggak pikirannya? Terbuka banget, terbuka. Terlalu Tahu kayak. Iya. Reski sendiri nih, setelah mendengar cerita dari Kak Taufik yang pastinya juga membuat kita, oh gitu ya, jadi pengen ke Toraja nih. Gimana nih Kak, kalau di Bili-Bili sendiri pemakamannya sama nggak? Pastinya nggak ya? Beda karena di Makassar kan dikubur. Oh iya, sama sih, sama tempat-tempat lainnya. Tapi Kak, yang ingin saya tanyakan nih mengenai Bili-Bili atau goa guys. Di goa ini terkenal banget dengan karaengnya. Betul banget. Apalagi nih kayak pernikahannya Kak, saya nih penasarannya di bagian pernikahan. Karena kan orang menikah di Makassar itu dikasih nama dayang ya? Dikasih, biar sebelumnya belum menikah tetap ada. Oh, jadi kayak emang sudah turun-temurunnya ya, Iya. tradisinya itu. Kalau tadi tradisinya di Toraja itu pemakamannya, sekarang di Goa itu pernikahan atau pak dayanginnya. Mungkin kalau di Makassar lebih terkenal dengan uang panetnya tinggi. Oh iya. Sama apa kalau Goa? di Goa namanya harus apa? Daeng. Harus ada daengnya. Jadi Kak Harus bisa, dari kecil memang harus ada itu. jadi Kakak sendiri udah punya nih. Udah. Siapa namanya Kak? Boleh spill nggak? Siapa tuh? Deng bau. Deng Bau, wow. Jadi nanti namanya kalau misalnya sudah nikah siapa? Kayak kan ada Rizky Awalianya, terus Iya, Rizky Awalia Deng bau. oh. Keren Tapi banget. Kak, misalnya saya kan nih orang luar Goa ya. Nanti kalau misalnya saya nikah sama orang Goa Tetap gimana? harus ada daengnya juga. Oh, Harus jadi dikasih. misalnya nama saya kan Andi Gita Della Deng Bintai. Keren nggak? Keren. Tapi ya unik. Semua tempat itu memiliki keunikan tersendirinya. Tapi Kak, selain pernikahan itu apa sih yang identik sama Goa? Kalau identik di Goa itu apanya sih? Apa namanya? Apa tuh? Makanan atau apa? Kalau makanannya Adat. adat gitu tadi. Oh, iya. Adatnya ya begitu. Pernikahannya ya Pernikahannya ya. identiknya. Aduh guys, jadi ingin keliling kota, enggak dong. Harus keliling negara guys. Kita harus explore seluas-luas mungkin. Karena kan kita sendiri berada di Sulawesi Selatan, tapi ternyata masih ada budaya atau adat yang belum kita ketahui. Tapi dengan adanya podcast ini, pastinya teman-teman akan terbuka cakrawala pikirannya. Dan guys, karena waktu yang membatasi, maka kita di sini akan pamit dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode selanjutnya.
Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.